Pace bene, saya mencoba membaca beberapa kutipan yang ditulis oleh Ambrosius berhadapan dengan ajaran sesat. Ajaran sesat sudah ada dari dulu dengan banyak motif, ya, dengan banyak ajaran yang ditawarkan dan sampai sekarang juga masih ada. Cikal bakalnya sudah ada dari dulu, sampai sekarang masih ada. Nah, tulisan Ambrosius yang saya ambil ini menurut saya bisa membantu kita mengidentifikasi, tentu juga mengawaskan diri dari kesesatan itu, menganalisis bagaimana rupa dari kesesatan itu dan apa solusi yang dia tawarkan, atau tanda-tanda macam apa yang harus kita lihat supaya kita tahu, oh ini kesesatan. Ambrosius menulis beberapa buku dengan berbagai alasan juga, dan di antara buku-buku yang berbeda ini beberapa kali dia menyinggung ya, ajaran sesat. Yang pertama dia bilang begini, yang pertama saya sebut pertama bukan karena urutan kronologis penulisan, tetapi berdasarkan kutipan ini. Jangan terburu-buru menerima doktrin yang belum terbukti kebenarannya. Terburu-buru karena kita pikir ini pas menurut pikiran kita, lalu kita langsung percaya. Jangan begitu, kata Ambrosius. Telitilah dengan hati-hati dan temukan kebenaran yang sejati. Ini ditulis oleh Ambrosius dalam sebuah komentar atas Injil Lukas, Expositio Evangelii Secundum Lucam. Nah, Ambrosius juga membuat tulisan lain di buku yang lain juga. Dikatakan juga di sini, ajaran sesat seringkali menawarkan kedamaian semu. Ada kedamaian, tetapi semu. Rasanya kita dibuat tenang. Akhirnya ini yang saya pikirkan. Ketemu. Selama ini di gereja Katolik saya tidak temukan ini. Ini baru. Merasakan kedamaian, tapi jangan-jangan itu semu. Itu kenyamanan, jangan-jangan itu kenyamanan duniawi. Tetapi pada akhirnya ajaran sesat menghasilkan kehancuran dan kesengsaraan sejati. Deluso, kecewa. Begitu ya. Kalau saya sudah mengumpulkan dua macam ini, saya menyampaikan dua ini, hidup saya akan sejahtera. Rupa-rupanya tak sejahtera menurut konsep dia. Kecewa, sengsara dia, sedih. Nah ini sedikit saya coba buat parafrase atas apa yang ditulis oleh Ambrosius dalam De Officiis Ministrorum tentang tugas-tugas pelayanan. Ini ditulis di bab pertama dari buku itu. Lalu Ambrosius juga menulis ini, ajaran sesat selalu mengandung unsur kebohongan. Mengandung unsur kebohongan, itulah ajaran sesat. Maka kalau sudah memang ada campur-campur dengan kebohongan, beberapa kali kita lihat itu, saya mengalami ini, mengalami itu, bohong, sudah ada kesesatannya. Ajaran sesat selalu mengandung unsur kebohongan dan kebencian. Inilah yang sebenarnya menuntun kita pada keaslian ajaran. Jangan sampai membawa pada kebencian. Tetapi bukan berarti juga tanpa kebencian itu tanpa ketajaman. Toh juga harus dengan berani katakan itu salah, ada yang salah di sana. Tapi bukan dalam konteks membenci, karena membenci membawa kita dalam dirinya pada dosa. Ajaran sesat selalu mengandung unsur kebohongan dan kebencian. Maka jangan-jangan dari komentar-komentar kita bisa melihat ini kebencian atau mengungkap kebenaran. Nah itu dia. Dua hal yang kadang dicampur adukkan ya. Kamu salah ketika mengatakan itu. Mungkin serentak ada kebencian di sana dan ada juga usaha untuk menegakkan kebenaran.
Tetapi tidak dengan sendirinya kalau kita menegakkan kebenaran harus disertai oleh kebencian. Lagi-lagi sebuah parafrase dari tulisan Ambrosius dalam De Fide, sebuah buku yang berbicara tentang iman. Ajaran sesat seringkali menawarkan jalan pintas untuk mencapai kebahagiaan. Kalau ada jalan pintas yang rasanya kalau kamu rajin mendoakan ini, ekonomimu akan membaik. Rupanya tidak membaik. Karena ekonomi membaik ini adalah representasi atau manifestasi dari kebahagiaan. Atau rupa, wujud dari sebuah kebahagiaan yang kita bahasakan gitu ya. Kalau kamu mendoakan ini jam-jam sekian dan memberikan hartamu sebagian, sakitmu diangkat. Sangat pintas. Tapi itu tidak akan membawa pada kebahagiaan sejati, tetapi pada kehancuran. Dalam bukunya De Officiis, tadi sudah kita kutip juga itu, tentang tugas-tugas pelayanan. Kita, kata Ambrosius lagi, harus hati-hati terhadap ajaran sesat yang bercampur dengan kebenaran. Ini yang membuat juga sulit. Bercampur dengan kebenaran. Dalam De Fide, dalam buku tentang iman yang dia tulis. Karena bahaya yang tersembunyi seringkali lebih besar dari yang terlihat. Rasanya, oh saya sepertinya inilah yang saya cari. Tunggu dulu. Maka tadi Ambrosius berkata, teliti dulu. Nah, berkaitan tentang ini, akhirnya kita lihat tidak selalu gampang mengetahui apa itu yang benar dan sejati. Karena yang sesat itu bisa tampak seperti benar karena ia bersama dengan kebenaran, meskipun selalu disertai oleh kebohongan dan kebencian katanya. Dan tampaknya bisa membawa kebahagiaan, tetapi semu, kedamaian yang semu. Nah, karena itu tidak selalu gampang untuk melihat yang mana ini kebenaran, yang mana ini kesesatan. Lalu saya temukan ini sebagai penutup dari kutipan ini. Kepatuhan kita hanya pada kebenaran yang sejati. Patuh, taat. Ini yang pelan-pelan tergerus. Karena toh saya bisa juga mencari yang benar. Tidak lagi memiliki kepatuhan, obediensa, ketaatan. Kepada siapa lagi kami taat? Nah, kalau kita berbicara, kepada gereja lah. Sejauh gereja itu setia kepada Kristus. Dan Ambrosius juga menekankan pentingnya hati nurani. Setiap orang harus menentukan kepercayaannya sendiri dengan hati nuraninya. Jangan dengan gampang mengikuti perkataan orang lain. Hasutan. Karena ada orang yang cakap berbicara, dan sedemikian cakap bisa memanipulasi data sehingga tampak seperti kebenaran dan kita terima. Apalagi kalau daya kritis kita tidak cukup tajam. Karena itu setiap kata-kata yang kita dengar bisa diuji. Termasuk video ini diuji. Benarkah Ambrosius mengatakan itu? Bisa di cross check. Tetapi beberapa poin tadi saya pikir sesuai dengan common sense.
rasa umum bahwa kesesatan itu disertai oleh kebohongan dan juga membawa pada kebencian. Untuk terhindar dari kesesatan perlu kepatuhan. Tentu kepatuhan kepada Kristus. Tetapi Kristus yang mana? Yang dibawa oleh gereja. Tapi gereja yang mana? Saya harap kita tetap pada gereja yang Kristus inginkan. Dan perkaya hati nurani. Karena hati nurani kita kiranya menuntun kita juga, bukan terutama dituntun oleh orang lain, tetapi oleh hati nurani sendiri. Lalu seringkali kesesatan itu menawarkan kedamaian semu, kebahagiaan sementara, dan dia bercampur dengan kebenaran. Karena itu tidak selalu gampang mengidentifikasi, tetapi justru inilah cirinya. Ia berjalan bersama dengan kebenaran itu. Seperti lalang dengan gandum itu kan. Maka diperlukan discernment. Tentu kita tidak bisa mengandalkan diri sendiri, karena itu senantiasa dibutuhkan bimbingan dari Roh Kudus. Ini dikutip dari tulisan-tulisan Ambrosius sebagaimana ditulis oleh Minye, seorang penulis dari buku patristik yang terkenal, juga dari edisi Schaff, Nikea dan Post Nikea, Bapak Gereja Nikea dan Post Nikea, sebuah seri dari tulisan tentang bapak-bapak gereja. Pace bene.